Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Kalau kamu sudah sampai di titik kepikiran, hubungan ini masih worth it nggak sih buat diterusin? Biasanya itu bukan karena drama 1-2 hari. Itu tanda kamu lagi capek banget. Capek yang ngumpul lama. Dan biasanya, orang-orang yang sampai di titik ini ada di salah satu dari 3 kondisi yang sama-sama bikin hati berat. Yang pertama, kamu lelah minta hal yang sebenarnya basic. Bukan minta yang aneh-aneh, cuman pengen dihargai, didengerin, diperjuangkan dikit. Tapi rasanya kayak standar sudah ditaruh di lantai, tetap aja dianggap terlalu tinggi. Kamu jadi orang yang paling sibuk jaga hubungan ini tetap hidup, sementara yang satunya kayak santai aja. Kamu nggak pengen pergi karena masih ada harapan, masih ada bayangan. Sebenarnya bisa kok kalau sama-sama mau. Tapi jujur aja, kamu udah capek ribut, capek jelasin perasaan berulang-ulang, capek ngerasa sendirian, padahal status masih pacaran, atau bahkan menikah. Kamu sudah coba ngajak dia belajar bareng, baca buku, nonton video, ngobrol serius, tapi responsnya dingin. Lama-lama harapan yang kamu rawat berubah jadi kesal yang kamu pendam sendiri. Yang kedua, kepercayaan kamu pernah runtuh. Bisa karena selingkuh, kebohongan, atau hal lain yang bikin rasa aman kamu hilang. Sekarang kamu lagi ngeliat proses sembuh itu kayak gunung tinggi banget. Mau naik tapi takut capek sendiri. Ada bagian dari kamu yang masih sayang, masih pengen semuanya membaik. Tapi ada juga rasa takut yang nahan kamu buat melangkah. Takut sudah usaha sejauh ini, buka luka lagi, berjuang lagi, tapi ujung-ujungnya kamu disakiti di tempat yang sama. Jadi kamu kejebak di tengah, antara pengen percaya lagi dan pengen jaga diri sendiri. Yang ketiga, ini yang sering kejadian tanpa sadar. Nggak ada drama besar, nggak ada pengkhianatan. Kalian cuman makin lama makin jauh, obrolan makin hambar, sentuhan makin jarang, rasa kita entah kemana. Sekarang rasanya kayak 2 orang yang tinggal serumah, bukan pasangan yang saling terhubung. Kamu ngerasa kosong, tapi juga bingung. Kamu pengen hubungan yang hangat dan dekat, tapi kamu nggak tahu apakah ini cuma fase capek yang bisa dilewatin bareng, atau tanda kalau sebenarnya kalian sudah tumbuh ke arah yang berbeda. Kalau salah satu dari ini kena di kamu, atau bahkan semuanya sedikit-sedikit, satu hal yang perlu kamu tahu, posisi ini berat, dan itu valid. Kamu lagi berusaha mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu, dan itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu peduli. Jangan lupa kasih apresiasi ke diri sendiri karena sudah sejauh ini. Di fase yang ribet dan emosional kayak gini, pelan-pelan aja. Lebih lembut ke diri sendiri. Nggak semua jawaban harus ketemu sekarang, tapi kamu tetap pantas dikasih rasa aman, termasuk dari diri kamu sendiri. Nah lanjut ya, gini, dari fakta kamu aja sudah sampai nanya pertanyaan hubungan ini masih worth it nggak sih buat diterusin? Ini nunjukin sebenarnya masih ada bagian dari diri kamu yang pengen hubungan ini berhasil. Kalau sudah benar-benar habis, biasanya orang nggak mikir sejauh ini, mereka sudah pergi dari lama. Kamu nggak mau ngerasa nyerah terlalu cepat. Kamu takut salah ambil keputusan. Kamu kebayang-bayang, nanti hidup gue gimana ya kalau gue pergi? Tapi jujur aja, di saat yang sama, kamu juga takut sama skenario sebaliknya. Takut kalau kamu bertahan, tapi nggak ada yang berubah. Takut bangun di titik yang sama bertahun-tahun ke depan, dengan rasa capek yang sama. Dan kita nggak usah naif juga. Hubungan itu memang berat. Mau pergi, berat. Mau bertahan, juga berat. Nggak ada pilihan yang benar-benar ringan. Semua hubungan butuh usaha. Tapi poin pentingnya di sini, kamu pantas sama orang yang mau usaha bareng kamu. Bukan cuma jago ngomong aku sayang, tapi beneran nunjukin lewat sikap. Karena cinta yang nyata itu kelihatan. Cinta itu peduli, mikirin perasaan kamu, bukan cuma kepentingan dia sendiri. Cinta bikin kamu ngerasa dihargai, diprioritaskan, dan aman berada di hubungan itu. Cinta yang sehat itu nggak sibuk menjatuhkan, nggak ngeremehin, nggak bikin kamu merasa kecil. Cinta justru ngajak tumbuh. Ada rasa hormat di situ, ada niat buat jaga satu sama lain. Cinta itu mau bertanya, sebenarnya gimana sih cara paling tepat buat aku bikin kamu ngerasa dicintai? Dan cinta yang dewasa juga berani ngobrol soal hal-hal sulit, tanpa harus saling nyakitin. Bisa beda pendapat, bisa kecewa, tapi tetap ada respect. Dan yang nggak kalah penting, cinta mau ngaku salah dan bertanggung jawab waktu bikin luka. Yang perlu kita waspadai, jangan sampai kamu bertahan di hubungan yang nggak sehat, atau nggak lagi mengisi, cuman karena mikir,
Gua udah terlalu banyak ngasih waktu, tenaga, dan perasaan di sini. Takut kalau pergi berarti semua itu sia-sia. Padahal kenyataannya, nggak semua hal yang kita investasikan pasti balik sesuai harapan. Itu berlaku di banyak hal, termasuk hubungan. Sama kayak investasi, ada yang tumbuh, ada juga yang pelan-pelan menuju bangkrut. Dan ya, hubungan juga bisa kayak gitu. Kadang, sekeras apapun kita berusaha, arahnya memang bukan ke depan, tapi ke ujung. Sekeras apapun kamu usaha, ada hubungan yang memang arahnya ke gagal. Bukan karena kamu kurang berjuang, tapi karena cuma kamu satu-satunya orang yang peduli supaya hubungan ini jalan. Kamu mikir jauh, kamu cari solusi, kamu nahan ego, sementara yang satunya kayak, ya sudah, ngalir aja. Dan di situ capeknya bukan main, karena rasanya kamu sendirian di hubungan yang harusnya dijalanin berdua. Nah lanjut ya, dan makin ribet lagi, seringkali ada anak-anak di tengah semua ini. Rasa bersalah langsung muncul. Kamu mikir, kalau semuanya berubah, anak-anak gimana? Banyak orang pengen keluarga tetap utuh, dan itu valid. Siapa sih yang pengen rumah tangganya retak? Banyak orang rela bertahan sejauh mungkin demi anak. Tapi ada garis yang nggak boleh diterobos. Bertahan di lingkungan yang toksik cuma demi anak itu bukan solusi. Apalagi kalau satu pihak nggak mau berubah, nggak mau cari bantuan, nggak mau berhenti nyakitin lewat kata-kata atau perlakuan, dan nggak mau hidup setara dalam hubungan. Lingkungan kayak gitu bukan melindungi siapapun, malah pelan-pelan ngerusak semuanya. Kadang, justru yang paling sehat buat anak-anak itu bukan ngelihat orang tuanya pura-pura baik-baik aja, tapi ngelihat contoh yang benar. Contoh tentang berani pasang batas. Tentang tahu kapan harus bilang, ini nggak oke. Yang perlu mereka pelajari bukan soal bertahan karena takut, bukan soal diam demi aman, dan bukan juga soal balas nyerang. Yang mereka butuhin itu contoh batas yang tegas tapi sehat, bahkan ke orang yang kita sayang. Dan iya, kadang itu berarti hubungan berakhir. Kadang juga cuma butuh jeda. Tapi dua-duanya sama-sama ngajarin soal harga diri dan self-respect. Terus kita balik ke pertanyaan besarnya. Hubungan ini masih layak diselamatkan nggak? Jawabannya, iya. Kalau dua-duanya mau turun tangan, mau introspeksi, mau nurunin ego, mau ngaku salah, mau benerin luka yang sudah kejadian, dan mau konsisten bangun lagi rasa percaya, koneksi emosi, dan keintiman. Karena hubungan ini nggak bisa diselamatkan sendirian. Mau sekuat apapun kamu, tetap nggak bisa. Ada hal-hal yang cuma bisa dibangun kalau dua orang sama-sama hadir. Kamu bisa jadi orang paling sadar diri, paling dewasa secara emosi, paling niat bertumbuh. Tapi kalau pasangan kamu nggak mau datang, nggak mau beresin lukanya sendiri, nggak mau belajar komunikasi sehat, dan nggak mau berhenti ngelakuin hal yang nyakitin, hubungan itu nggak akan pernah benar-benar tumbuh. Kamu nggak bisa maksa orang berubah. Kamu nggak bisa nyembuhin seseorang cuma pakai cinta. Dan kamu nggak bisa bikin orang peduli kalau dia sendiri nggak mau peduli. Apakah itu berarti kamu harus langsung pergi? Nggak selalu. Banyak orang bertahan karena banyak faktor. Anak, keyakinan, kondisi ekonomi, atau karena hidup lagi berat-beratnya. Pada akhirnya, keputusan itu tetap ada di tangan kamu. Yang penting, apapun pilihan kamu nanti, pastikan itu bukan karena kamu lupa kalau diri kamu juga layak diperlakukan dengan baik. Intinya gini, kamu nggak akan pernah ngerasa aman, dihargai, atau benar-benar terhubung kalau pola yang sama terus kejadian. Pola diabaikan, diremehin, diperlakukan setengah-setengah, bahkan sikap malas secara emosional yang nggak pernah diberesin. Apalagi kalau di hubungan ini sudah ada pengkhianatan yang jelas. Kalau dia pengennya semua disapu ke bawah karpet, pura-pura nggak pernah kejadian, nggak mau benerin apapun, nggak mau bangun lagi kepercayaan, itu tanda besar kalau dia sebenarnya nggak niat jaga hubungan ini. Kalau dia nolak ngobrol serius dan masih sibuk nyalahin kamu atas perilaku dia sendiri yang nyakitin, jujur aja, itu bukan orang yang menghargai hubungan. Karena kalau kamu nanya, hubungan ini masih layak diselamatkan nggak? Sebenarnya yang perlu ditanya balik, hubungan yang mana? Di mana bentuk kemitraannya? Karena yang kelihatan bukan dua orang yang sama-sama berusaha bangun sesuatu. Yang kelihatan cuma satu orang yang jungkir balik, sementara yang satunya malah pelan-pelan ngerusak hubungan lewat sikap cuek dan ego yang gede. Semua orang sepakat kok, hubungan butuh rasa percaya, rasa aman, dan keintiman. Tanpa itu, hubungan pelan-pelan mati. Tapi pertanyaannya,
Dia sepakat nggak sama hal itu? Itu juga tujuan dia nggak? Dan kalau kamu jujur sama diri sendiri, apakah 3 hal itu beneran ada di hubungan kamu sekarang? Mungkin jawabannya belum. Dan seringkali kita menenangkan diri dengan bilang, ya bisa lah, nanti juga bisa dibangun. Iya, bisa. Semua hubungan punya potensi ke sana. Tapi potensi itu cuma bisa jadi nyata kalau ada 2 orang yang sama-sama mau kerja. Nah lanjut ya. Terus biasanya muncul pikiran, mungkin aku bisa bikin dia sadar. Mungkin aku bisa yakinin dia. Tapi di situ kamu balik lagi ke pola lama. Kamu lagi-lagi jadi orang yang kerja 2 shift. Ngerjain porsi kamu dan porsi dia. Kamu nutupin lubang-lubang yang dia bikin sendiri, satu persatu, biar hubungan ini nggak jebol. Dan itu capek banget. Kadang, satu-satunya cara biar seseorang mau tanggung jawab sama perannya di hubungan adalah dengan ngerasain konsekuensi dari sikapnya sendiri. Berhenti terus-terusan nyelamatin dia dari akibat perbuatannya. Karena kamu juga tahu, ada perilaku yang bikin hubungan makin dekat, ada juga yang bikin makin jauh. Hubungan ini nggak akan pernah jalan kalau cuman kamu satu-satunya orang yang peduli mana yang bikin nyambung dan mana yang bikin renggang. Biasanya orang nggak pergi sampai rasa sakit karena bertahan itu lebih besar daripada rasa sakit karena pergi. Dan kalau kamu sudah sampai di titik ini, mungkin ini memang momennya. Momen buat jujur dan bilang, hubungan ini nggak lagi bekerja buat aku. Kedengarannya berat, tapi justru itu awal dari proses sembuh. Di titik ini, biarin aja semuanya kebuka. Kalau bendungannya jebol, ya sudah. Karena jujur aja, di posisi kamu sekarang, sebenarnya nggak banyak lagi yang bisa kamu hilangkan. Tapi penting juga buat dilurusin. Ini bukan soal melawan orang yang berbahaya. Bukan soal adu argumen sama orang yang nggak aman secara emosional atau fisik. Dan jelas bukan soal pasang batas ke orang yang kasar atau abusif. Kalau ada kekerasan dalam bentuk apapun, prioritas utama itu keselamatan. Keluar dari situ, cari aman dulu. Itu nomor 1. Yang lagi kita omongin di sini lebih ke kenyataan pahit bahwa di banyak hubungan yang akhirnya kandas, ada satu orang yang bertahun-tahun nggak pernah ngerasa aman buat jadi dirinya sendiri. Bisa jadi karena dari kecil atau dari awal hubungan, dia selalu naruh kebutuhan orang lain di atas dirinya sendiri, sampai lupa siapa dirinya sebenarnya. Atau bisa juga karena setiap kali dia jujur dan buka perasaan, respons yang dia terima malah hukuman. Dibentak, diremehin, atau didiemin. Pelan-pelan dia belajar buat diam. Dan pola kayak gitu nggak bisa terus jalan, harus berhenti di satu titik. Jadi ayo jujur aja, stop nyari alasan. Jangan bilang kamu nggak bisa jujur karena nanti malah ribut. Atau karena dia bakal nganggep itu serangan. Atau karena kamu tahu akhirnya kamu bakal diteriakin atau didiamin berhari-hari. Kita semua sama-sama tahu hidup dalam kondisi kayak gitu nggak mungkin sehat buat jangka panjang. Kamu capek mikir, gimana ya caranya biar dia ngerti? Kamu muter-muter di kepala, nyusun kata, ngerapihin kalimat, berharap kalau kamu ngomongnya pas, dia akhirnya dengar. Tapi kenyataannya, dia tetap nggak dengar. Dan itu bukan selalu karena kamu salah ngomong. Ada orang yang memang nggak punya niat atau kapasitas buat ngerti perasaan kamu. Bahkan ada juga yang secara nggak sadar memilih buat salah paham terus. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu ubah. Kabar buruknya, iya, hubungan ini sudah retak parah dan ada kemungkinan akan berakhir. Dan itu sedih, menyakitkan, dan layak ditangisi. Tapi kabar baiknya, seringkali momen paling sakit justru jadi pintu buat pertumbuhan yang paling besar. Dari situ datang proses sembuh, perubahan, dan hubungan yang lebih sehat ke depannya. Dan kamu lagi ada di salah satu momen itu sekarang. Nah lanjut ya. Di titik ini, sebenarnya kamu punya pilihan. Selalu ada pilihan, walaupun rasanya sempit. Kamu bisa terus menekan perasaan kamu sendiri, pura-pura kuat, pura-pura nggak apa-apa. Kamu bisa terus ngebolehin diri kamu didorong ke sana kemari, terus ngerasa dimanfaatin, terus ngecilin suara hati kamu sendiri. Atau kamu bisa ngadepin ketakutan terbesar itu, ketakutan kalau hubungan ini berakhir, dan mulai jujur beneran. Jujur dengan cara yang tenang, terbuka, dan tetap hormat. Bilang apa adanya, aku nggak ngerasa aman, nggak ngerasa dihargai, dan nggak ngerasa nyambung di hubungan ini. Aku sudah capek berantem, tapi aku masih punya harapan kita bisa bangun hubungan yang lebih sehat bareng. Cuma kalau nggak ada perubahan, aku harus ambil jarak. Disinilah sikap tegas tapi sehat itu penting. Ini bukan lagi soal minta-minta. Bukan lagi soal nanya dengan nada ragu. Mungkin kita bisa coba ke profesional bareng. Ini sudah bukan pertanyaan. Ini pernyataan.
Kalau hubungan ini mau lanjut, ada langkah nyata yang harus diambil. Karena hubungan yang benar-benar mengisi itu cuma bisa tumbuh kalau kita berani ngelepas hubungan yang jelas-jelas nggak punya potensi ke arah sana. Dan kabar baiknya gini, satu orang itu bisa mengubah arah hubungan. Satu orang bisa 100% ngubah dinamika jadi lebih sehat. Bukan dengan maksa pasangan berubah, tapi dengan kamu berhenti melakukan pola lama. Berhenti terus-terusan berantem tanpa arah. Berhenti menelan semuanya sendirian. Mulai berdiri buat kebutuhan kamu sendiri. Mulai pasang batas yang jelas dan sehat. Percaya atau enggak, itu pasti mengubah dinamika. Enggak mungkin enggak. Dan kamu juga enggak salah kalau mikir, tapi bisa aja ini malah bikin semuanya makin buruk. Iya, itu mungkin. Kadang justru di titik kamu mulai tegas, pasangan malah pergi, atau hubungan malah selesai. Itu nyata. Itu bisa kejadian. Tapi di titik itu, setidaknya kamu akhirnya jujur sama diri sendiri. Dan apapun hasilnya nanti, kamu nggak lagi ninggalin diri kamu sendiri demi bertahan di sesuatu yang pelan-pelan ngabisin kamu. Yang perlu kita sadari bareng-bareng adalah ini. Hubungan yang kemarin-kemarin itu sebenarnya memang nggak bisa bertahan lama. Dari awal sudah nggak sehat. Nggak mungkin kita terus hidup di hubungan yang bikin kita harus diam demi jaga suasana. Atau jalan di atas kulit telur tiap hari karena takut salah ngomong. Kalau cuma dengan jujur soal kebutuhan kita, soal pengen ngerasa aman, dihargai, dan dicintai, lalu itu bikin dia pergi, berarti selama ini yang menopang hubungan itu cuma satu hal, kamu ninggalin diri kamu sendiri. Dan itu jelas bukan hubungan yang bisa kamu jalani dalam jangka panjang. Proses sembuhin hubungan ini, kalau memang mau disembuhin, selalu butuh dua orang. Karena di dalamnya ada luka, ada sakit hati, ada kekecewaan yang perlu diakui dan diproses. Kalau kamu sudah sampai mikir buat pergi, itu tandanya ada rasa sakit di situ, atau setidaknya ada kerinduan yang enggak terpenuhi. Dan pertanyaannya, mau dibawa kemana rasa itu? Masa cuma ditekan terus? Apa iya dipendam? Itu enggak bakal pernah nyembuhin apapun. Itu enggak bakal ngebangun lagi rasa percaya atau kedekatan. Yang dibutuhin justru sebaliknya. Rasa sakit dan rindu itu perlu dikeluarin dengan jujur dan rapuh. Kamu perlu didengerin, dipeluk secara emosional, divalidasi, dan dipahami. Dan bukan cuma itu, perlu ada perubahan yang nyata dan konsisten. Sekarang, apakah itu terdengar berat? Iya. Apakah itu terdengar hampir mustahil kalau ngelihat rekam jejak dia? Bisa jadi. Tapi itu nggak bikin hal itu jadi opsional. Kalau hubungan ini mau beneran jalan, ya itu syaratnya. Nggak ada jalan pintas. Pilihan lain, di mana kamu harus terus diam, terus ngecil, terus menahan diri, itu cuman bakal ngebawa kamu balik ke titik sengsara yang sama. Dan jujur aja, itu bukan hubungan yang pengen kamu jalani. Kamu boleh kok bertahan demi anak. Kamu boleh tinggal serumah, bagi peran, bagi tanggung jawab, hidup kayak partner kerja, atau sekadar teman serumah. Tapi itu bukan hubungan yang kamu impikan. Dan dalam hati kecil kamu tahu itu. Jadi pada akhirnya, pilihannya jelas. Kalian berdua benar-benar duduk di halaman yang sama dan bangun ulang semuanya dengan cara yang baru. Atau bab ini harus ditutup. Sesedih apapun itu. Karena sejujurnya, yang perlu diselamatkan itu bukan hubungan yang lama. Hubungan yang lama itu sudah nggak bekerja buat kamu. Dan ngelanjutin sesuatu yang jelas-jelas menyakiti kamu bukanlah bentuk cinta ke diri sendiri. Hubungan ini, dalam bentuk yang sekarang, memang harus berakhir. Entah itu berakhir supaya bisa lahir versi yang baru dan lebih sehat, atau berakhir karena masing-masing harus jalan sendiri. Tapi yang jelas, versi lama dari hubungan ini sudah selesai di sini. Nah lanjut ya. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaan yang benar-benar penting. Apakah hubungan ini mau dibangun ulang jadi versi yang lebih baik, bareng-bareng? Dan ini sebenarnya sudah jadi tanda awal. Hubungan itu nggak layak diselamatkan kalau cuma satu orang yang ngerasa ada yang harus berubah. Kalau cuma kamu yang ngerasa nggak diprioritaskan, nggak dihargai sementara yang satunya merasa semuanya baik-baik saja. Ini bukan soal ngontrol pasangan, bukan juga soal pengen menang atau selalu diturutin. Ini murni soal cinta dan kepedulian. Karena kalau seseorang bilang, aku nggak ngerasa dihargai, dan pasangannya nggak kepikiran buat berubah sedikit pun, itu patut dipertanyakan. Bahkan kalau ujungnya hubungan ini harus selesai dan masing-masing jalan sendiri, satu hal yang jelas, kamu nggak seharusnya terus hidup dengan ngerasa jadi beban di hubungan ini. Kamu juga nggak bisa terus mengabaikan kebutuhan dan keinginan kamu sendiri. Jalan itu kelihatannya aman di awal,
tapi pelan-pelan bikin kamu capek, kosong, dan kehilangan diri sendiri. Banyak orang tanpa sadar jadi terlalu menyesuaikan diri dalam hubungan, terlalu sibuk menyenangkan pasangan, ngerasa nilai dirinya datang dari seberapa berguna dia buat orang lain. Akhirnya dia nurut terus, berubah terus, dan jadi versi apapun yang dibutuhin, asal hubungan tetap jalan. Bertahan di hubungan yang dingin atau abai karena takut pasang batas, takut dibilang ribet, takut dibilang terlalu butuh perhatian, takut dianggap lebay waktu minta tanggung jawab atas sikap yang jelas-jelas nyakitin. Masalahnya, waktu kita nggak tahu apa yang pantas kita dapatkan dalam hubungan, kita jadi gampang nerima standar rendah dari orang lain. Kita mulai percaya kalau kita terlalu sensitif, kebanyakan nuntut, atau harusnya maklum. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita lagi pelan-pelan ninggalin diri sendiri. Kita bertahan bukan karena hubungan itu sehat, tapi karena takut nyakitin orang lain, takut dianggap ninggalin, takut jadi orang jahat. Banyak orang tumbuh dengan tujuan hidup bikin orang lain ngerasa nyaman, dicintai, dan diperhatiin. Itu niat yang baik. Tapi yang sering dilupain, diri sendiri juga pantas dapat perlakuan yang sama. Dan memperjuangkan itu bukan egois, itu perlu. Kamu pantas sama pasangan yang ngasih usaha dan niat yang seimbang. Kamu pantas diajak bicara dengan nada yang penuh hormat. Kamu pantas sama orang yang sama seriusnya memahami perasaan kamu, seperti kamu berusaha memilih kata supaya dia nggak ngerasa diserang. Kamu pantas ngerasa aman, dihargai, dan diapresiasi. Dan kamu sama sekali nggak pantas direndahin atau diremehin. Dan iya, harapannya hubungan ini bisa berhasil. Harapannya bisa diselamatkan. Tapi bukan dengan cara kamu terus kerja buat dua orang lalu nyebut itu cinta. Karena itu bukan cinta. Itu bentuk meninggalkan diri sendiri. Dan memang, hubungan itu nggak akan pernah benar-benar hidup di lingkungan kayak gitu. Kita sama-sama tahu, hubungan cuma bisa jalan kalau dua orang sama-sama turun tangan. Kamu juga nggak perlu diingetin lagi apa yang biasanya kejadian kalau cuma satu orang yang nanggung semuanya. Satu orang yang selalu mulai obrolan. Satu orang yang terus berusaha nyambungin jarak. Satu orang yang peduli sama kedekatan. Ujung-ujungnya kamu capek. Kamu lelah, dan pelan-pelan rasa itu berubah jadi pahit dan kesal yang kamu simpan sendiri. Di titik ini, penting buat mulai dengerin rasa marah kamu. Bukan buat meledak, tapi buat paham. Karena marah itu seringkali cuma pesan. Pesan kalau kebutuhan kamu nggak terpenuhi. Kalau batas kamu dilanggar. Kalau kamu ngerasa dianggap remeh karena terlalu lama diabaikan. Mungkin kamu pernah dibilang terlalu sensitif. Dan lama-lama kamu mulai ragu sama diri sendiri. Jangan-jangan aku memang lebay. Jangan-jangan aku yang kurang usaha. Jangan-jangan aku bisa ngelakuin lebih banyak lagi. Tapi coba perhatiin satu hal. Kamu satu-satunya yang nanya kayak gitu. Kamu yang sibuk introspeksi. Kamu yang mikir, aku salah di mana ya? Sementara di sisi lain, mereka nggak pernah nanya hal yang sama ke diri mereka sendiri. Mereka nggak mikir apa yang bisa mereka perbaiki. Dan di situ sebenarnya dinamika kuasa mulai kelihatan. Gaslighting, pengabaian, sikap seenaknya. Semuanya jadi terasa normal karena terlalu sering kejadian sampai kamu sendiri nggak sadar lagi. Sampai akhirnya kamu mikir, kalau aku pergi, aku ninggalin dia. Padahal kenyataannya, kamu sudah lama ditinggalin secara emosional. Dan anehnya, kamu tetap bertahan. Tapi itu bukan cinta. Itu keterikatan karena luka. Itu trauma bond. Dan jujur aja, kamu sudah cukup lama bertahan. Sekarang waktunya bukan cuma bertahan, tapi hidup dan bertumbuh. Jadi apakah hubungan ini masih layak diselamatkan? Iya, kalau kedepannya kalian mau bikin standar yang baru. Standar tentang setara, saling menghormati, dan jujur. Standar di mana kejujuran itu diundang, bukan dihukum. Di mana kerentanan itu didukung, bukan dimanfaatkan. Kalian perlu sama-sama berani ngulik kenapa selama ini jujur terasa menakutkan. Bukan buat saling nyalahin, tapi buat ngerti apa yang paling sehat buat hubungan ini. Kalian juga perlu bikin kesepakatan baru. Cara ribut yang lebih aman. Cara ngobrol yang lebih jelas. Cara bangun keintiman dan rasa aman secara emosional. Jujur soal batas dan kebutuhan masing-masing. Bangun kebiasaan baru buat tetap terhubung. Tanya ke diri sendiri dan ke pasangan, gimana caranya kita jaga hubungan ini supaya nggak balik ke titik yang sama. Obrolan-obrolan ini memang berat, nggak nyaman, tapi perlu.
Karena hampir di semua kondisi, selalu ada luka yang belum diberesin. Rasa sakit yang selama ini dipendam, dan itu harus diproses. Nggak cukup cuman bilang, oke, sekarang aku berubah, lalu berharap semuanya langsung beres. Karena luka dari perilaku lama itu masih ada. Dan kalau nggak diurus, dia nggak bakal hilang sendiri. Dan di momen sesulit ini, kamu nggak perlu mikir terlalu jauh ke depan. Nggak perlu juga tenggelam sepenuhnya di masa lalu. Dua-duanya cuma bikin sesak. Yang penting, fokus ke satu hal dulu. Langkah jujur berikutnya yang paling sehat buat kamu dan hubungan ini. Nah lanjut ya, di titik kayak gini, sebenarnya kita nggak perlu mikir terlalu jauh. Nggak perlu mikir 6 bulan ke depan atau ngerangkum semua luka masa lalu sekaligus. Yang penting sekarang cuma satu, langkah benar berikutnya. Satu langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini atau minggu ini, yang bikin kamu selangkah lebih dekat ke hubungan yang kamu harapkan. Hubungan yang bisa bertahan itu biasanya punya satu kemampuan penting. Bisa saling menyediakan ruang buat rasa sakit masing-masing. Di situ kita perlu belajar bertanggung jawab atas bagian kita sendiri. Belajar dengerin tanpa nyela. Belajar memvalidasi perasaan, bukan langsung membantah. Belajar empati, meskipun kita belum tentu sepenuhnya paham. Karena luka yang dibawa seseorang dari masa lalu itu sering banget memengaruhi kedekatan di masa sekarang. Dan hubungan yang sehat mau berusaha memahami itu, bukan mengabaikannya. Kalau kamu lagi dalam proses sembuh dari pengkhianatan besar, wajar banget kalau rasa sakit itu jadi pusat segalanya. Luka itu butuh waktu lebih lama, butuh perhatian lebih. Dan itu sah. Tapi di hubungan yang bisa bertahan jangka panjang, pelan-pelan juga ada ruang buat luka pasangan. Ini bagian yang sering kelewat. Bukan buat membenarkan pengkhianatan, bukan buat cari alasan, tapi buat ngingetin bahwa dalam hubungan, rasa sakit kalian berdua sama-sama penting. Kalau cuma satu yang dianggap, hubungan ini nggak akan jalan. Dan jujur aja, karena luka pengkhianatan itu dalam banget, dan kondisi hubungan biasanya rapuh. Punya pihak ketiga yang netral itu ngebantu supaya obrolannya tetap aman dan terarah. Jadi, apakah hubungan ini masih layak diselamatkan? Iya, kalau kalian berdua pengen hubungan ini bekerja bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat satu sama lain. Iya, kalau kalian mau usaha dan berani nyoba cara yang baru. Mulai dari hal-hal sederhana. Setiap minggu, tanya ke pasangan, kamu lagi ngerasa gimana akhir-akhir ini? Latihan hadir tanpa defensif. Latihan dengerin tanpa ngecilin perasaan. Latihan nunjukin lewat tindakan. Aku di sini, dan aku peduli. Coba juga tanya, apa 2 hal yang bisa aku lakuin minggu ini supaya kamu ngerasa lebih dicintai dan dihargai? Selama itu nggak melanggar batas kamu sendiri, lakuin dengan niat yang tulus. Minggu depannya, tanya lagi. Dan jangan lupa, 2 hal yang dia minta itu dilakuin tanpa harus diingetin terus. Dari situlah rasa percaya, konsistensi, dan cinta pelan-pelan kebangun. Ini sama sekali bukan soal jadi sempurna. Kita semua bakal salah, kita semua manusia. Retak itu pasti kejadian, tapi memperbaiki itu pilihan. Kita milih buat bertanggung jawab. Kita milih buat memvalidasi dan berempati atas dampak kata-kata atau tindakan kita ke pasangan kalau kita benar-benar bilang kita cinta. Kita milih buat nyampein keluhan dan perasaan dengan cara yang rapuh, baik, dan penuh hormat. Kenapa? Karena itulah yang diminta oleh cinta. Itulah yang ngebangun kepercayaan dan kedekatan, bukan yang menghancurkannya. Ini pilihan harian, bukan minta sempurna. Yang dibutuhin itu aman, saling menghargai, saling terhubung. Kamu nggak perlu pasangan yang sempurna buat bahagia. Kamu cuma butuh orang yang cukup peduli buat usaha bikin kamu ngerasa dicintai dan dihargai. Orang yang mau dengerin waktu kamu lagi sedih, bukan malah bilang kamu lebay atau ngerusak mood. Kamu nggak butuh sempurna. Kamu butuh aman buat jujur. Dan penyembuhan itu artinya kita berhenti jalan dari luka lama. Berhenti menutup diri. Berhenti nganggap semua hal sebagai serangan. Berhenti memimpin dengan kritik dan rasa muak. Kita mulai belajar hadir dengan kesadaran, kelembutan, dan niat buat benar-benar sembuh bareng. Nah lanjut, di fase ini ada satu sikap yang penting banget buat dipegang. Berhenti diam tapi nyimpen kesal. Hubungan gak akan sehat kalau satu pihak memilih bungkam, menahan emosi, lalu pelan-pelan berubah jadi penuh dendam. Sama juga dengan kebiasaan menjauh dari perasaan sendiri, pura-pura kuat, lalu tanpa sadar malah meremehkan atau mematikan perasaan pasangan. Semua itu pelan-pelan ngerusak hubungan dari dalam. Faktanya, setiap orang datang ke hubungan dengan luka masing-masing, dengan cara bertahan hidup yang dipelajari sejak lama.
Mekanisme coping yang dulu mungkin bikin aman, tapi di hubungan dewasa malah bisa nyakitin orang di sebelah kita. Pertanyaannya bukan siapa yang paling salah, tapi mau nggak kita bertanggung jawab atas cara-cara, termasuk yang nggak disengaja, yang ternyata melukai satu sama lain. Mau nggak kita belajar skill baru? Belajar komunikasi lagi dari nol. Belajar benar-benar dengerin rasa sakit pasangan, tanpa langsung nganggep itu serangan. Belajar memimpin obrolan dengan kerentanan, bukan sindiran halus, bukan menyalahkan. Belajar ngeliat bahwa di balik keluhan biasanya ada luka. Di balik frustrasi, ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Belajar memvalidasi perasaan tanpa harus selalu setuju. Belajar tetap tenang saat obrolan lagi berat. Emang nggak gampang, tapi kalau bisa dilakuin, efeknya gede banget ke hubungan. Dan di situ kadang muncul dua kemungkinan. Bisa jadi, hubungan versi baru ini terasa jauh lebih sehat. Rasa sakit masa lalu mulai nggak lagi mendominasi karena sekarang ada konsistensi. Ada usaha nyata. Kepercayaan pelan-pelan balik. Kedekatan dan koneksi mulai kebangun lagi dan rasanya hangat. Atau kemungkinan lainnya, ternyata semua usaha itu tetap nggak cukup. Lukanya keburu terlalu dalam. Jaraknya keburu terlalu jauh. Walaupun ada rasa bersalah, walaupun kelihatan pasangan sudah berusaha sebaik mungkin, tapi di dalam hati ada suara kecil yang bilang, ini tetap nggak akan jalan. Dan itu juga nggak apa-apa. Ini bukan soal benar atau salah. Kadang cuma soal cocok atau nggak cocok. Nggak semua orang kompatibel. Dan anehnya, begitu rasa takut ditinggalin itu bisa dilewatin, hidup malah terasa lebih lega. Berhenti maksa hubungan supaya bertahan. Berani nerima kalau hubungan ini memang harus selesai demi versi hidup yang lebih sehat. Demi kesempatan ketemu orang lain yang benar-benar satu nilai dan satu kebutuhan. Mungkin buat sebagian orang, hubungan itu soal kesetaraan, saling menghargai, dan koneksi emosional. Tapi ternyata pasangannya nggak terlalu peduli ke hal-hal itu. Ya sudah. Terima kasih untuk waktu dan kenangannya. Semoga masing-masing ketemu orang yang cocok. Hubungan yang selesai bukan kegagalan. Itu bukan cermin nilai diri seseorang. Jangan biarkan rasa malu dan penghakiman diri mengambil alih. Setiap hubungan selalu membawa pelajaran. Jadi alih-alih nyalahin diri sendiri, lebih baik tanya pelan-pelan. Hubungan ini ngajarin apa? Kadang yang bikin berat justru karena hubungannya nggak toksik. Nggak ada pengkhianatan. Nggak ada drama besar. Tapi tetap saja rasanya nggak pas. Dan nggak ada yang salah dengan pengen merasa bersemangat, terhubung, dan hidup di hubungan. Selama ini bukan pola kabur tiap kali hubungan makin dekat, penting buat percaya sama intuisi. Banyak hubungan sebenarnya bukan hancur, tapi kelaparan. Kekurangan hal-hal dasar yang dibutuhin buat bertahan. Sama kayak kerja butuh usaha biar dapat hasil. Sama kayak tanaman butuh air dan cahaya. Hubungan juga butuh nutrisi, perhatian, waktu, kehadiran. Masalahnya, terlalu banyak orang menelantarkan hubungan, lalu kaget waktu semuanya runtuh. Banyak konflik hari ini muncul karena kepercayaan nggak pernah benar-benar dibangun. Nggak ada standar yang jelas bahwa dua orang ini saling punya punggung satu sama lain. Nggak ada rasa aman secara emosional. Rasa aman itu sederhana sebenarnya. Rasa sakit seseorang berarti buat pasangannya. Bisa ngomong dengan jujur dan rapuh tanpa takut diserang, didengerin, dipahami, divalidasi. Cara paling awal ngebangunnya adalah mengganti sikap defensif dengan rasa ingin tahu. Ceritain lebih banyak. Kalau ini penting buat kamu, berarti penting juga buat hubungan ini. Lalu soal keintiman. Kedekatan. Rasa diinginkan dan diterima. Itu bukan tugas satu pihak. Itu tanggung jawab bersama. Dan itu nggak bisa dibiarkan jalan otomatis. Hubungan nggak bisa di autopilot. Hidup secara alami bakal menjauhkan. Tekanan kerja, anak, keluarga, masalah sehari-hari. Kalau koneksi nggak dijaga, pasti hanyut. Hubungan yang baik bukan hasil kebetulan. Itu dibangun, disengaja, dipilih setiap hari. Jadi pilih lagi. Pilih untuk sembuh. Pilih untuk minta bantuan di area yang masih lemah karena semua orang punya area itu. Pilih untuk pasang standar baru tentang apa yang pantas diterima. Dan buat pasangan yang mungkin ngerasa kaget atau keblinger sama semua ini, itu juga manusiawi. Tapi selalu ada pilihan untuk membangun versi hubungan yang lebih sehat buat dua-duanya. Hubungan yang bikin hidup lebih tenang, lebih penuh, dan lebih ringan.
Ini mungkin nggak mudah, tapi mungkin. Dan itu sudah cukup buat mulai. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.